sesungguhnya banyak masyarakat Indonesia yang jadi percaya seolah-olah pesugihan itu beneran ada yang tumbal. Tidak usah diperdulikan. Tidak usah diperdulikan. Orang mau ngomong apa. Skripnya itu menjurus ke Ruben sama Sarwenda. Undang namanya Black Pepper sama Kim Macan, gue jamin tuh YouTube lo bakalan meledak banget. Oke guys, ketemu maning karo celote Ferioke. Wah, kali ini kita pengen seru nih. Harta kekayaan yang didapatkan dengan singkat, bukan korupsi, bukan apa-apa, tapi dengan cara gaib, yaitu kemana kita semua tahu kalau memang kita pengen melet atau nyupang atau ngepet atau apa. Gunung Kawi, kita bedah soal Gunung Kawi ini. Kenapa ini? Cek bareng-bareng guys. Jadi awal mulanya isu Gunung Kawi yang sekarang ramai itu kan berasal dari kontennya si Pesulap Merah. Ya. Yang akhirnya nyambar ke Ruben sama Sarwenda, ya kan? Oke. Kemudian rame meledaknya di kontennya Jejak Backpacker yang ngadirin narasumber dengan nama samaran Fitri yang disangkut-sangkutin oleh netizen bahwa ini Ruben, ini Sarwenda. Setelah itu, begitu itu makin rame nggak ada nyapu tuh. Maksudnya ini kan ada orang yang akhirnya terfitnah nih, atau mungkin benar dengan berita atau informasi seperti itu. Pesulap Merah nggak beresin cepet. Jejak Backpacker posisinya dia juga harusnya kan lihat, oh ini kok disangkut-sangkutin ke Ruben sama Sarwenda ya. Padahal bukan dia. Klarifikasi harusnya. Kan kalau memang bukan dia kan betul. Bukan, ya gue jawab deh gitu. Guys, ini yang dimaksud oleh narasumber saya bukan Sarwenda sama Ruben loh gitu. Supaya clear. Ini artis lain. Clear. Tapi dia tidak lakukan itu. Nah, sebagai seorang content creator, kita ada tanggung jawab ketika kita melempar sebuah informasi dan itu menimbulkan isu dan isu itu merugikan orang lain. Kita punya tanggung jawab untuk memberikan penjelasan bahwa apakah itu benar ke arah sana atau tidak. Dan sorry ya, itu nama baik loh. Kalau orang itu kesannya pesugihan, itu terekam di jejak digital. Anak-anaknya nonton, orang lain yang melihat itu bisa menangkap bahwa pesugihan ya kayaknya. Si Pesulap Merah, dia harus klarifikasi. Kemarin kan udah tuh di podcast. Jejak Backpacker juga harus menjelaskan walaupun memang kan dia nggak nyebut nama. Betul. Netizen yang ngomong kayak begini. Ya, oleh karena itu, karena ada isu itu, dia tinggal jawab bahwa apa yang diasumsikan oleh netizen tidak benar. Betul. Begitu dong. Kalau dia diem, orang pikir benar. Betul. Orang pikir benar. Dan itu nggak baik juga untuk si pemilik konten karena kesannya, weh, lu kan untung, tapi orang lain rugi. Minimal bikin video ngejelasin kalau bukan itu, kok nggak mau sih? Kok diem aja sih? Nah itu kan nggak benar bang. Buat si pemilik konten itu sendiri. Makanya kemarin gue menegur si Pesulap Merah. Gue juga jelasin yang benar kalau Ruben sama Sarwenda itu beneran ke situ pesugihan atau mereka cuma bikin konten. Jadi sama-sama clear dan fair semuanya. Iya, benar. Bang Denny Sumargo bijak banget tuh. Jadi setidaknya itu bikin klarifikasi lewat sematan komentar atau klarifikasi video karena rekam jejak digitalnya itu benar Bang Denny Sumargo akan dilihat anak-anaknya nanti. Sih kayak gini-gini gitu kan, kamu kan cantik kayaknya nggak mungkin deh produser nggak ngelirik gitu. Oh enggak, aku bikin ini tuh biar karir bagus dia bilang, biar apa ya berkat dia bilang berkat gitu kan, biar berkat terus biar jobnya banyak, jadi kan kamu juga manjang kerja sama aku. Ya secara logika kan kita maunya kerja manjang ya sama dia gitu. Nah betul, setelah pulang dari Gunung Kawi itu kerjaan masuk banyak banget. Banyak banget. Sebelum dia ke Gunung Kawi itu ya 1-2 ada lah. Tapi nggak sebanyak waktu dia habis pulang dari Gunung Kawi itu. Banyak sampai kayak tolong diaturinnya jadwalnya gitu. Dan yang manggil itu agensi-agensi besar, PH-PH besar. Bukan kayak FTV maaf ya, per episodenya masih range murah, dia langsung melejit namanya. Langsung deh, dibayar kontan deh. Dibayar kontan. Mantan bongkar pesugihan artis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Waalaikumsalam. Andre dari tim Jejak Backpacker. Ya, jadi kali ini gue perwakilan ya dari tim Jejak Backpacker. Dan barusan tadi sempat scroll TikTok, Instagram, YouTube, itu banyak banget respon dari kalian. Terima kasih atas responnya dan perhatiannya kepada narasumber kami. Untuk Kak Fitri itu alhamdulillah sudah kami tangani dan udah dibawa ke rumah sakit juga. Dan untuk Mbak Tuti juga alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Semoga aja kedepannya nggak ada hal yang enggak ya. Kemungkinan Jejak Backpacker ini mau ke Gunung Kawinya langsung. Dan itu aja. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir. Jangan panik, semuanya aman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak panik sih.
Ngapain panik? Hanya saja asumsinya biar nggak liar. Banyak Pesulap banget merah, guys. netizen dan masyarakat Indonesia yang minta tanggapan saya terkait bintang tamu yang hadir di channelnya Jejak Backpacker yang ngaku-ngakunya jadi asisten artis tertentu dan dia tidak menyebutkan siapa artisnya. Dan parahnya netizen ini menduganya itu adalah asistennya Sarwenda, asistennya Ruben dan semacamnya. Ini kasihan gitu. Dan di situ akibat cerita dungunya banyak masyarakat Indonesia yang jadi percaya seolah-olah pesugihan itu beneran ada yang tumbal. Tuh buktinya dari cerita ini beneran kan tuh pesugihan itu yang ditumbalin AIWO. Buktinya tuh si Fitri itu, si asisten itu setelah si majikannya ke Gunung Kawi dia beneran sakit dan semacamnya. Ini Ruben Onsunya sendiri udah menyatakan bahwa tidak kenal dengan Fitri tersebut. Jadi itu siapa? Dan ketika gue tanya ke teman-teman wartawan, kenapa tidak mewawancarai bintang tamu yang ada di channelnya Jejak Backpacker? Dan teman-teman wartawan gue semuanya menyatakan bahwa Jejak Backpacker tidak mau memberikan nomor kontaknya. Dan Jejak Backpacker bilang bahwa si bintang tamu itu cuma mau podcast di channel dia. Waduh, masuk akal sekali alasannya. Ini cuma mau ada di channel dia karena memang ceritanya sesuai skrip yang disetting. Nah, atau bener. Itu siapa sebenarnya? Siapa sih? Gue nggak yakin gue itu beneran asisten artis. Pakai pesugihan beneran sakit. Mau dong jadi tumbal. Bener itu pesulap merah. Keren lu bang, bener. Fitri dan Jejak Backpacker. Lubuk hati lu pribadi ya. Sarwenda menurut lu kesana bikin konten atau pesugihan? Konten sih bang kayaknya. Kalau menurut lu lebih ke konten? Iya. Gue kenal sama Rubennya kan, cukup dekat kalau sama Rubennya gitu. Jadi dan sakit banyak yang menduga gara-gara ada channel sebelah tuh. Ada channel lagi? Itu bikin rusuh sebenarnya. Ngundang orang yang katanya nih mantan asisten artis. Iya kayak beliau. Iya kayak gini. Tapi skripnya itu menjurus ke Ruben sama Sarwenda. Masa? Alamak. Skripnya semua menjurus, tapi dia nggak nyebutin artisnya siapa. Iya, tapi menjurus ke situ. Seolah-olah dia mantan artis di ini. Nah, di internet juga Ruben udah ditanyain kan pas live. Iya. Itu Fitri gimana? Ruben nggak kenal Fitri siapa? Artis siapa sih? Kredibilitas narasumbernya bagaimana? Nah, itu. Saya juga curiga kan banyak konten-konten kayak gitu yang memang denger narasumbernya sakit ya. Sakit dengernya setelah skripnya itu gitu. Lu merasa itu Gue merasa skrip karena banyak teman-teman stand up komedi yang diundang-undang ke channel-channel horor-horor gitu kan, dibayar 350.000 dikasih skrip buat cerita horor. Dugaan gitu. Iya, dugaannya sangat betul kuat emang karena bener. memang dia cuma cerita di situ doang dan nggak mau mengungkapkan siapa. Karena kalau berbicara sesuai fakta di Indonesia itu kan dilindungi oleh hukum kan. Jadi dia nyebutin nama artisnya pun nggak apa-apa harusnya. Iya, kalau fakta. Gitu. Kalau fakta, kayak channel saya kan, saya nggak sensor loh. Pak Jokowi saya tampilin namanya. Kenapa saya nggak takut? Karena itu fakta. Iya, paham. Iya, jadi nggak bisa dipidanakan. Makanya aneh banget kalau dia bilang saya khawatir yang nggak berani nyebutin nama artisnya karena ini nanti artisnya besar, nanti saya dipidanakan dan semacam. Nggak mungkin. Oh, lu pernah ngundang? Iya, ya gue juga nyari tahu, Bang. Iya, pengen nyari tahu. Iya, katanya cuma mau cerita di channelnya dia doang. Loh, kok ada orang? Jejak Backpacker. Data klarifikasi kamu di sini. Iya, benar. Iya. Fitri itu. Iya, bawa Fitri, benar. Setuju. Karena begini, jangan sampai isunya jadi aneh-aneh. Kasihan orang yang Gunung tertuduhnya. Kalinya ke fitnah. Betul. Si artisnya ke fitnah. Iya kan, kredibilitas, akuntabilitas daripada orang ini apa gitu kan? Iya. Bener. Datang nggak tuh? Datang nggak? Gak perlu. Untuk Fitri nama samaran, Mamski sarankan sekarang fokus sama kesehatan dan keselamatan kamu, suami dan anak-anak. Kamu tidak pernah sebut nama, bahkan tidak sebut inisial. Jadi gak usah kepancing oleh siapapun yang mau coba untuk bikin lagi berita apa yang mau di-up, udah gak perlu. Cukup dengan sekali menceritakan pengalaman pribadimu. Dan saya udah dengar langsung lagi dari kamu bukan menghafal skrip karena kita ngobrol 1 jam lebih ya, Fitri. Jadi saya percaya sama kamu, lillahi ta'ala saya percaya sama kamu. Dan yang kedua, kamu klarifikasi untuk masalah sakitmu itu. Yang kamu udah tunjukkan saya semua foto dan segala macam, saya percaya sama kamu. Tidak pedulikan, gak usah.
Tidak usah diperdulikan. Tidak usah diperdulikan. Orang mau ngomong apa. Sudah selesai semua, sudah terbuka semua. Yang penting pesan-pesan yang kamu sampaikan ke kita bukan tentang siapa orangnya. Karena memang tidak ada yang tahu siapa orang itu. Kan kamu gak sebut nama, gak ada inisial. Tapi dampaknya supaya kita bisa lebih meningkatkan iman kita, ketebalan iman kita. Hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih banyak lagi berdoa, bersedekah, berzikir. Seandainya orang yang terdekat kita yang kita pikir baik, padahal ternyata dia main-main begituan. Terima kasih banyak untuk kamu, Fitri nama samaran. Kamu sudah lakukan yang terbaik. Aku berterima kasih. Dan pasti semua yang mendengarkan cerita kamu itu bisa mengambil pelajaran yang positif. Oke, sorry banget ya, PM, ya, DS, tutup buku lah. Udah, case close. Bukan, karena opininya kemana-mana. Bukan gitu. Bener, Denny Sumargo, pesulap merah, bukan case close. Tapi ada jejak digital yang memang harus diklarifikasi dari jejak backpackernya, dari Fitrinya. Karena ini sudah memfitnah satu nama, yaitu Sarwenda dan Ruben. Begitu loh. Jadi jangan seenak jidat case close. Bukan begitu, bos. Harus clear semuanya agar di kemudian hari tidak menimbulkan fitnah. Case close, bye. Lihat gak podcastnya si Densu sama si rambut merah rambut merah kayak anak kecil yang lagi cuci-cuci tangan, yang mau cari jalan aman padahal dia sendiri yang ngomong. Di Densu gue kasih saran, undang namanya Backpepper sama Kimacan, gue jamin tuh YouTube lo bakalan meledak banget tuh. Apalagi yang Kimacan nih, karena dia yang satu-satunya menyebutkan nama S terang-terangan. Berani kagak manggil Kimacan? Kita sebagai netizen mah wajib dapat konfirmasi. Gue setuju banget sama si Densu kalau berani ngundang Kimacan. Kimacan siapa lagi nih? Kimacan siapa lagi nih? Jadi semoga kedepannya para konten kreator, para yang ada di podcast horor atau apapun itu tidak ada gimmick, tidak ada settingan. Nanti begini, skripnya begini. Semoga tidak ada begituan untuk menaikkan rating atau lagi apa nih, lagi boomingnya lagi ini. Ya udah kita gas aja ini deh. Yang penting videonya viral, yang penting cuan, yang penting enggak. Kita juga harus beri edukasi, beri penjelasan agar tidak mencemari baik nama orang, apalagi public figure. Begitu guys, lebih bijak lagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kalian semua, semangat selalu, lebih banyak bersyukur dan senantiasa banyak rezekinya. Dadah.